Baik, kali ini Bu Yanti akan membahas soal latihan tes supaya kalian nanti siap mengerjakan tes tengah semester ya. Kita mulai saja dari soal yang nomor 1. Gradien dari gambar garis berikut adalah untuk gambar yang kiri. Tentu saja garisnya miring ke kiri, berarti dia negatif. Yang namanya gradien adalah turunnya berarti dari titik yang saya beri tanda ini, turunnya 3, ke sampingnya 2. Berarti negatif 3/2. Meskipun 3-nya ini positif, 2-nya positif, bukan berarti gradiennya positif ya. Karena pada dasarnya sebetulnya kalau ditanyakan koordinat, titiknya adalah 0,3. Ini 0,3. Kalau ini adalah titik 2,0. Kalau dengan rumus gradien Y1 kurangi Y2 per X1 kurangi X2, maka menjadi 3 dikurangi 0 per 0 kurangi 2. 3 kurangi 0, 3. 0 kurangi 2, negatif 2. Maka gradiennya adalah negatif 3/2. Begitu. Jadi kalau tanpa rumus yang belah kanan ini, maka bisa dengan dititeni saja, jomblang ke kiri. Jomblang ke kiri berarti dia negatif. Dari titik yang satu ke yang lain dia turunnya 3 ke samping 2. Begitu. Kemudian untuk gambar yang kedua, dia jomblangnya ke kanan. Ya. Dari titik yang satu ke titik yang lain, dia turunnya berapa? 2. Ke sampingnya 3. Maka gradiennya adalah 2/3. Seperti itu ya. Jadi tidak tergantung, karena ini adalah nilai pada sumbu X dan ini nilai pada sumbu Y, bukan koordinat. Begitu. Soal yang nomor 2. Gradien dari garis 2X ditambah 3Y tambah 6 sama dengan 0. Kalau dengan rumus, apa rumusnya? Ayo. Ya, negatif A per B. A-nya berapa berarti? A-nya 2. B-nya berarti 3. Maka gradiennya adalah negatif 2/3. Tetapi andai kata itu dengan cara manual, kalian lupa rumus, maka kita buat menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah C. 2X tambah 3Y tambah 6 sama dengan 0. Maka menjadi Y-nya di sebelah kiri ya. 3Y, 2X-nya pindah ke kanan. Kurangi 6. Supaya 3Y itu menjadi Y, tentu saja dibagi 3. Ini bagi 3. Maka Y menjadi negatif 2/3X dikurangi 2. Gradiennya adalah negatif 2/3. Karena ini gradiennya ya. Sama kan? Kalau pakai rumus langsung seperti itu. Begitu. Nomor 3. Perhatikan gambar yang itu.
Kemiringan tanah pada gambar di atas yang paling mendekati adalah, kalau misalnya saya tulis A-nya misalnya adalah 1/100, B1, C2, D3. Kira-kira yang paling mendekati yang mana ya? Ya, tentu saja kita lihat dulu ini. Ya, ini dibuat seperti ini ya kira-kira. Ya, yang paling mendekati apakah 2, 3, 1 atau 1/100? Yang paling mendekati. Tentu saja yang paling mendekati adalah ya kira-kira 1 lah ya. Ya daripada 1/100, kalau 1/100 kan paling begini. Ya, kalau 2 paling tidak begini, 2/1 kan ya. Kalau 3 berarti lebih lagi, seperti itu. Yang paling mendekati dari option A, B, C, D itu 1. Ya mungkin kalau dihitung-hitung ya ini ya berapa ya, kalau setengah ya juga bukan, ya mungkin 2/3 ya mungkin ya. Tapi kalau yang paling mendekati dari itu adalah 1 gitu, diperkirakan seperti itu. Jadi dilihat dari jawaban A, B, C, D mana yang paling mendekati. Begitu. Nomor 4. Gradien garis yang melalui titik negatif 1,3 dan 4, negatif 7. Oke. Gradien garis 2 titik itu kalau diingat rumusnya adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2-nya yang mana berarti? Ini boleh dibolak-balik sebetulnya ya. Y2, Y1-nya itu boleh dibolak-balik, tapi menyertai. Kalau di sini Y2 berarti ini harus X2. Kalau di sini Y1 berarti ini harus X1. Begitu. Atau baliknya sih ya. Y2-nya misalnya saya ambil saja yang negatif 7. Berarti Y1-nya adalah 3. Kemudian X2-nya berarti yang berapa? Iya, 4. Terus X1-nya berarti negatif 1. Negatif 7 kurangi 3, negatif 10. 4 dikurangi negatif 1, 5. Maka hasilnya adalah negatif 2. Begitu. Tapi kalau menggunakan gambar ya beda lagi ya. Menggunakan gambar beda lagi. Baik. Kalau dengan gambar tentu saja kita akan buat titiknya ya. Negatif 1 berarti pada sumbu X ya negatif 1, sumbu Y-nya 3. Oh berarti titiknya di sini. Ya. Kemudian ke titik yang kedua adalah 4, negatif 7. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini negatif 7 berarti turunnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini negatif 7. Berarti titiknya di sini. Nah, sekarang kita hubungkan dengan garis. Ini kalau kamu dilalah lupa rumusnya, maka kamu bisa manual seperti ini ya. Manual. Ya, kita buat saja garisnya.
Oke. Maka dari garis ini sebetulnya ini bisa dibuat titik-titiknya di sini ya. Nah, ini bisa sebetulnya. Maka ini adalah turun 2 ke samping 1, turun 2 ke samping 1, turun 2 ke samping 1, maka gradiennya karena dia miringnya ke kiri maka negatif. Turunnya 2 ke sampingnya 1, maka negatif 2. Begitu. Jadi ini bisa kamu buat titik-titiknya jadi kecil-kecil gitu, enggak apa-apa. Atau mau dibuat, oh ini turunnya 10 ke sampingnya 5, ya sama aja sebetulnya. Tapi karena itu sekali lagi miringnya ke kiri maka negatif. Begitu. Ya. Seperti itu. Kalau pakai rumus seperti tadi, pakai seperti itu ya. Y2 kurangi 1 per X2 kurangi X1. Tapi kalau memakai gambar, ya tadi, digambar koordinatnya, kemudian dihitung turunnya per sampingnya dari titik yang satu ke titik yang lain. Begitu. Kita lanjutkan. Soal nomor 5. Perhatikan persamaan garis berikut. Tentukan pasangan garis yang saling tegak lurus. Ya. Tentu saja kita harus menentukan gradien dari masing-masing garis itu. Tentukan dulu gradiennya. Negatif A per B maka negatif 3 per 2. Kalau ini gradiennya negatif 2 per negatif 3 maka positif 2 per 3. Kalau ini gradiennya negatif 2 per 3. Kalau ini gradiennya positif 2 per 3. Ini semuanya 2 per 3. Ada yang negatif, ada yang positif. Nah, kalau I1 negatif 3 per 2. Kamu harus mengingat bahwa dua garis yang saling tegak lurus itu, jika gradiennya dikalikan, hasilnya harus negatif 1. Kalau M1-nya negatif 3 per 2, maka supaya hasilnya negatif 1 adalah positif 2 per 3. Ya. Ya. Tentu saja jawabannya I1 dengan I2 bisa, I1 dengan I4 bisa. Begitu. Tapi opsinya besok apa kan? Ya, yang mana begitu? Ya. Nah, kalau digambar seperti apa? Tentu saja kamu bisa melihat dua garis itu. Kelihatan sekali kalau tegak lurus ya. Tegak lurus itu membentuk sudut yang besarnya 90 derajat atau siku-siku begitu. Garis yang hijau ini jomblangnya ke kiri, dia turunnya 3 ke sampingnya 2, berarti gradiennya adalah negatif 3 per 2. Sedangkan yang merah ini jumlahnya ke kanan, berarti gradiennya positif, turunnya 2 ke samping 3. Nah, jika dua garis itu gradiennya saya kalikan, ya tadi hasilnya harus menjadi negatif 1. Atau
Jika ingin dua buah garis itu saling tegak lurus, maka yang satunya adalah kebalikan dan lawannya. Misalnya, garis yang pertama gradiennya 4. Maka supaya tegak lurus, garis yang kedua gradiennya adalah negatif 1/4. Karena ini 4/1 ya sebetulnya. Kalau misalnya M1-nya adalah negatif 2/5. Maka supaya tegak lurus tentu saja positif berapa? 5/2. Begitu supaya tegak lurus. Ya, kemudian kita lanjutkan soal nomor 6. Persamaan garis yang melalui titik pusat O dan bergradien negatif 4 adalah, ya, dia melalui titik O gradiennya negatif 4. Maka persamaannya adalah Y sama dengan MX. Atau langsung saja berarti Y sama dengan negatif 4X. Begitu. Kalau di gambar keadaannya tadi, dia melalui titik pusat. Berarti di O sini ya. Terus dia gradiennya adalah negatif 4. Kalau gradiennya negatif 4, tentu saja dia harus jomplang ke kiri. Nanti bagaimana caranya? Berarti kalau dia turun dan ke sampingnya 1, supaya gradiennya negatif 4. Dari titik O, dia naik 4 ke samping kiri 1. Begitu. Maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif 4X. Kita gambar ya. Y sama dengan 4X. Oke. Nah, kita akan buktikan. Kalau kita lihat makanya ada bisa titik, ini juga titik ya. Ini adalah titik 1, negatif 4. Kalau ini berarti titik negatif 1,4. Ini adalah titik negatif 2,8. Benarkah persamaannya Y sama dengan negatif 4X? Kita ambil titik yang paling bawah. Jika X-nya 1, X-nya 1, berarti Y-nya negatif 4. Benar ya? Kemudian ini, jika X-nya negatif 2, berarti Y-nya 8. Berarti garis yang seperti ini persamaannya adalah Y sama dengan negatif 4X. Karena kalau diambil titik-titiknya dimasukkan ke situ menjadi sesuai. Begitu. Jadi kalau dia melalui titik 0,0 gradiennya negatif 4, maka persamaannya gitu Y sama dengan negatif 4X. Ya, kita lanjutkan soal nomor 7. Persamaan garis L dari gambar berikut adalah, dia tidak melalui titik 0,0, tetapi dia melalui titik 0,3 dan negatif 4,0. Kita lihat gradiennya dulu. Dia miring ke kanan, berarti positif. Dari titik yang satu ke titik yang lain, dia turunnya 3, ke sampingnya 4. Berarti positif 3/4. Jika dia melalui titik 0,3, dianggap dia melalui titik 0,C ya.
maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX tambah C. Maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3/4X ditambah 3. Karena sekali lagi C-nya adalah 3. Kita cek apakah persamaan ini benar. Ya, kita ambil satu titik saja ini 0,3. Berarti X-nya berapa? X-nya 0 kan? Ya, jika X-nya 0, apakah benar Y-nya 3? Ini tentu saja 3/4 kali 0, 0 ya. Oh iya. Maka dikatakan ini persamaan garisnya begitu. Kalau ini ya ambil titik negatif 4,0 ya. Berarti kan X-nya negatif 4 ditambah 3. Benar nggak Y-nya? 0. Ini tak coret-coret, maka ini negatif 3 tak tambah 3 ya. Berarti 0. Oh iya. Berarti kalau X-nya 4, X-nya negatif 4, Y-nya 0. Maka sekali lagi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3/4X ditambah 3. Tetapi kadang-kadang optionnya tidak dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Itu kan bentuk Y sama dengan MX tambah C. Maka kalau ingin menjadi bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka ini pecahannya harus hilang dulu. Supaya hilang 3/4 itu supaya tidak ada penyebutnya, maka dikalikan berapa? Iya, kalikan 4. Y kali 4, 4Y. 3/4 kalikan 4 itu 3X ya. Tambah 12. Gini. Terus bawa ke kiri semua. 3X-nya menjadi negatif ya, karena pindah ruas. Maka ini tambah 4Y, ini 12-nya. Jadi, tapi ini X-nya masih negatif, kadang-kadang masih belum ada optionnya. Maka ini harus kamu kalikan negatif 1. Supaya X-nya positif, karena kadang-kadang optionnya tidak ada. Begitu. Maka persamaan garisnya bisa Y sama dengan 3/4X tambah 3 atau 3X kurangi 4Y ditambah 12 sama dengan 0. Kita lanjutkan. Soal nomor 8. Beri contoh yang merupakan persamaan linier dua variabel. Linier itu harus pangkatnya 1, tidak boleh kuadrat. Jadi kalau sudah ada X kuadrat tambah Y kuadrat jelas bukan ya, karena dia tidak linier. Kalau misalnya ada AX kuadrat tambah BY sama dengan C gitu. Tentu saja ini juga sudah bukan, karena ini tidak linier. Maka kalau yang persamaan linier dua variabel itu variabelnya harus 2. Misalnya 3A dikurangi 2B sama dengan 5 misalnya. Atau Y sama dengan 2X dikurangi 1. Nah, itu namanya persamaan linier dengan 2 variabel karena variabelnya 2 gitu. Untuk soal yang nomor selanjutnya, nomor 9. Penyelesaian yang benar dari persamaan 3X tambah 4Y sama dengan 10.
Misalnya ini saya ganti X-nya 1. X-nya 1 ya. Maka 3 kali 1 tambah 4Y sama dengan 10. 4Y sama dengan 10 dikurangi 3. Oh, Y-nya berarti adalah 7/4. Begitu. Berarti jika X-nya 1, Y-nya adalah 7/4. Jika X-nya 2 misalnya, jika X-nya 2, 4Y sama dengan 10. Ini 6. Ini 4Y sama dengan 10. Oh, berarti 4Y 10 kurangi 6. Y sama dengan 4Y sama dengan 4, maka Y sama dengan 1. Jadi jika X-nya 2, Y-nya 1. Dan seterusnya. Optionnya nanti bagaimana? Begitu dilihat memang dari option A, B, C, D yang bisa memenuhi yang mana. Begitu. Ya, nomor 10. Penyelesaian dari SPLDV. Y sama dengan 3X dan 2Y tambah 5X sama dengan 22 adalah. Ya, ini enaknya pakai metode apa ya? Substitusi atau eliminasi? Ya, pakai substitusi ya, karena ini sudah ada Y sama dengan, maka enak tinggal. Kalau ini Y sama dengan 3X, maka persamaan yang 2Y tambah 5X sama dengan 22, tinggal Y-nya disubstitusi atau diganti dengan 3X, begitu. Maka menjadi 2 kurung Y-nya kan 3X. 5 tambah 5X sama dengan 22. 2 kali 3X, 6X ya. Tambah 5X sama dengan 22. 6X tambah 5X bisa dijumlahkan karena semuanya punya X. Maka X-nya sama dengan 22/11 sama dengan 2. Ini sudah ketemu X-nya. Nah, sekarang cari Y. Cari Y berarti tulis yang mana? Iya, yang Y sama dengan lah ya. Y sama dengan 3X. Maka 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka X-nya 2, Y-nya 6. Begitu kalau metode substitusi. Ya, untuk nomor 11, maka dari X tambah 3Y sama dengan 10 dan X kurangi Y sama dengan negatif 5, maka nilai X tambah Y. Nah, kalau ini tentu saja enaknya memakai apa? Boleh memakai substitusi, boleh memakai eliminasi, boleh memakai gabungan, boleh ya. Nah, sekarang kita akan memakai gabungan saja supaya gampang ya. X ditambah 3Y sama dengan 10 dan X kurangi Y sama dengan negatif 5. Ini karena sudah X dan X, ya sudah langsung ini ya. Ini hilangkan X saja. X dan X maka kurangi. Menjadi yang X kurangi X 0. 3Y dikurangi negatif Y. Tentu saja ini menjadi positif 4Y ya. Kemudian 10 dikurangi negatif 5. Maka ini positif 15. Maka Y sama dengan 15/4. Ini kalau cari Y. Karena ini pecahan, maka enaknya ini eliminasi semua saja.
X tambah 3Y sama dengan 10. X kurangi Y sama dengan negatif 5. Kita mau cari X berarti hilangi Y-nya kan? Karena kalau pecahan gabungan malah sulit nanti ya. Maka eliminasi saja semua. Maka ini Y-nya mau saya hilangi, maka ini 3Y, ini negatif Y, maka yang atas dikalikan 1, yang bawah kalikan 3. Maka menjadi yang atas tetap ya, tentu saja yang atas tetap menjadi X tambah 3Y sama dengan 10. Yang bawah menjadi 3X dikurangi 3Y sama dengan negatif 15. Nah, Y-nya yang dihilangi sekarang. Ditambah atau dikurangi ya? Kalau yang satu positif, yang satu negatif seperti ini, yang satu positif, yang satu oke, enaknya ditambah atau kurangi ya. 3Y ini negatif 3Y ben 0 dikurangi apa ditambah? Iya, tentu saja ditambah ya. Nah, maka X ditambah 3X maka menjadi 4X ya. 4X. Yang ini 10 ditambah negatif 15 berarti berapa? Negatif 5. Maka X-nya adalah negatif 5/4. Jika ini dijumlahkan, X tambah Y-nya dijumlahkan, X tambah Y-nya dijumlahkan, karena yang ditanyakan kan X tambah Y. Maka negatif 5/4 ditambah 15/4. Maka jadi berapa? Iya, 10/4 alias berapa? Iya, 5/2. Begitu. Jadi kalau hasilnya pecahan, enaknya eliminasi semua saja. Gampang, jangan pakai metode gabungan. Jangan. Itu ya. Lanjutkan. Dalam sebuah kandang terdapat kambing dan ayam yang jumlahnya 17 ekor. Kalau ada soal cerita kayak gini maka dimisalkan, harus itu dimisalkan dulu. Misal kambingnya apa? Misalnya dimisalkan K ya. Ayamnya misalnya A gitu. Maka jumlahnya 17 ekor, maka gimana kalimat matematikanya? A ditambah A sama dengan 17. Kemudian soal yang kedua, jumlah kaki seluruhnya adalah 46. Kaki kambing dan ayam kalau dijumlahkan semuanya 46. Kambing itu kakinya berapa? Oh, kakinya 4. Nek satu kambing kakinya 4. Nek 2 kambing 8 kan ya. Nek ayam kakinya kan 2. Maka ini 46. Nah, ini kan menjadi SPLDV. Ya, maka itu menjadi SPLDV ya. Nah, kita selesaikan berarti sekarang. Enaknya yang dihilangkan yang A saja dulu ya. Oke, yang atas karena ini 1, ini 2, maka yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Maka menjadi 2K ditambah 2A sama dengan 2 kali 17. Iya, 34. Yang ini tetap 4K tambah 2A 46. Supaya A-nya kan kurangi tentu saja. 2K dikurangi 4K negatif 2K. 34 kurangi 46 berapa ya? Negatif 12 ya. Negatif 12. Maka K sama dengan
Negatif 12 per negatif 2 sama dengan 6. Yang ditanyakan banyaknya kambing, ya sudah, berarti jadi kambingnya sama dengan 6 ekor. Selesai, karena yang ditanyakan kambingnya tok, ya wis begitu. Ngapain cari A bareng, ya enggak perlu. Oke, sekarang soal nomor 13. Dari gambar di atas, urutan nama unsur-unsur lingkaran yang benar dari kiri ke kanan adalah, tentu saja kalau ini yang paling kiri yang diarsir ini namanya apa? Iya, namanya juring. Kalau ini berarti apa? Oke, diameter. Kalau ini namanya apa? Iya, tali busur ya. Mengingat-ingat ya tentang lingkaran. Kalau ini namanya apa? Iya, tembereng. Itu. Tali busur, tembereng gitu. Kadang-kadang lupa ya. Nomor 14. Keliling lingkaran yang berdiameter 20 cm adalah, ya, rumus keliling lingkaran itu apa ya? Iya, 2πr atau apa? Pi kali D. Kalau diameternya 20, maka pi yang digunakan yang mana? 22/7 atau yang 3,14? Ya, tentu saja kalau ini bukan kelipatan 7, maka pilih yang 3,14 ya. Maka kelilingnya adalah, ya, 3,14 dikali 20. 314 per 100 kali 20 ini bisa dicoret. Maka 628 pernya 10. Ada berapa angka di belakang koma? Iya, ada 1 angka. Maka menjadi gimana? 62,8. Begitu ya. Oke. Ya, nomor 15. Keliling bangun yang diarsir pada gambar di atas adalah, ya, ini 28. Mana juga 28. Yang diarsir kelilingnya yang mana? Ya, tentu saja kalau ini saya tulis ini yang diarsir saja ya, berarti ini saya tulis A, B, C, D, E, F ya. Kelilingnya berarti kan dari A ke B. A ke B itu berapa berarti? 14 ya. Terus B ke C. B ke C itu berarti ini loh ya, B ke C. Apanya lingkaran itu? Iya, 1/4 keliling lingkaran. Terus C ke D. C ke D berarti berapa? 14 juga. D ke E 14 juga kan. Kalau E ke F, iya, 1/4 ya, ini bukan setengah ya. 1/4 keliling lingkaran juga. Terus F ke A, tentu saja F ke A 14 juga. Maka tentu saja kelilingnya, oke, 14 kali 4 ditambah ini 1/4 keliling lingkaran tambah 1/4 keliling lingkaran adalah menjadi setengah keliling lingkaran. 56. Yang ini setengah kali
22/7 dikali diameternya berapa? Berarti 28/14. Iya, tentu saja diameternya adalah yang 28 ya. Ini bisa saya coret dapat 4. Ini saya coret dapat 11. Maka tentu saja 56 tambah 44 adalah 100. Jadi kelilingnya tuh 100 cm itu, bukan persegi dikurangi per 4 lingkaran gitu, bukan ya. Kalau keliling itu ditambah-tambah seperti itu. Nomor 16. Diketahui diameter roda sebuah mobil adalah 49. Jika roda tersebut berputar ya, sebetulnya ini berputar ya, berputar 2000 kali, maka jarak yang ditempuh mobil adalah, cari apa dulu? Iya, tentu saja pertama kali kamu carikan keliling, kemudian kamu kalikan 2000. Jadi jaraknya tergantung itu, keliling kali 2000. Dicari sendiri ya. Oke, nomor 17. Sebuah lingkaran punya jari-jari 30 cm. Luas daerah lingkaran. Iya, rumus luas daerah lingkaran apa? Kalau keliling kan 2 PR atau PD. Kalau luasnya apa? Iya, PR kuadrat. Terus kalau ini jari-jarinya 30, P-nya yang 3,14 ya. Kamu hitung sendiri ya. Oke. Nomor 18. Luas bangun pada gambar di atas adalah, ini gampang ngepol malahan ya. Kalau yang saya, nah ini misalnya tak potong sekian, kemudian ini saya tempelkan di situ kan jadi ngono ya. Berarti ini sama saja cari luas setengah lingkaran. Jadi jarinya berapa berarti itu? Ya, tentu saja jari-jarinya yang 14 ya. Berarti setengah kali 22/7 kali 14 kali 14. Hitung sendiri ya. Gampang kalau itu. Oke. Sebuah lingkaran kelilingnya 88 cm. Luasnya berapa berarti? Ya, cari apa dulu berarti? Iya, tentu saja cari diameternya boleh, jari-jarinya boleh ya. Ya, kalau dicari diameternya, oh keliling, rumusnya apa? Pi kali D. Kelilingnya 88. Pi-nya tentu saja 22/7. Terus cari D-nya. Ya, tentu saja kalau ada 6 sama dengan 3x, cari x-nya gimana? 2 kan? 2-nya dari mana? Tentu saja 6 dibagi 3 kan? Iya, maka hasilnya 2 begitu. Nah, sama itu, cari diameternya berarti adalah 88 dibagi 22/7. Maka tentu saja 88, karena ini dibagi pecahan, maka dikalikan kebalikannya. Kalau tidak coret, dapat 4, maka diameternya 28. Jari-jarinya berarti berapa? Iya, 14. Maka kemudian cari luas PR kuadrat, hitung sendiri gitu ya. Ya, soal nomor 20. Pada lingkaran AC diketahui bahwa diameter lingkaran dan panjang busur AB adalah 35 cm. Panjang busur AB 35.
Terus AC adalah diameter. Tentu saja ini memang tidak diketahui besar sudutnya ya. Kamu harus bisa menentukan besar sudutnya dulu. Caranya gimana? Ya, tentu saja ini 180 kurangi 105 ya, 75 derajat. Nah, untuk mencari panjang busur BC gimana caranya? Pakai perbandingan ya. Panjang busur AB-nya 35 cm. Dia sudutnya 105 derajat. Terus panjang busur BC belum tahu. Tetapi sudutnya bisa diketahui 75 gitu. Terus ya pakai. Ya, tentu saja ini dikalikan silangnya. Berikan silang, maka 105 derajat kali X sama dengan 35 kali 75. Ini jangan terburu-buru untuk dihitung. Ini biasanya bisa dicoret begitu. Ya, dicoretnya tentu saja dengan yang mana ya? Kalau 35 kali 3 itu berapa? 45 ya. Ini coret 3. Oke. Ya, ini dapat 3. Terus ini tak coret berarti. Nah, berarti panjang busur BC adalah 25 cm begitu. Kita lanjutkan soal nomor 21. Lingkaran di atas berjari-jari 14 cm. Luas juring KOL adalah, caranya gimana mencari luas juring? Ya, tentu saja 72 derajat per luas lingkaran seluruhnya ya. Kali apa? Ya, kali luas lingkaran. Ini kalau bisa disederhanakan menjadi sederhana ini. 5 gitu ya. Kali luas lingkaran 22/7 kali 14 kali 14. Kamu hitung sendiri, oke? Oke, lanjut. Sebuah lingkaran berpusat di O. Pada keliling lingkaran terdapat titik A, B, C, dan D. Besar sudut AOB 50 derajat dan COD 90 derajat. Jika luas juring AOB 25 cm persegi, maka luas juring COD adalah, ini loh, gampang ya. Langsung saja pakai apa? Perbandingan lah. 50 derajat per 90 derajat sama dengan 25 per luas juring COD. Gitu kok. Saya lanjutkan. Nomor 23. Pada segi 4 kali busur ABCD pada gambar di atas, besar sudut ADC. Seperti yang ini ya. Ya, saya hanya mengingatkan bahwa ABCD adalah segi 4 kali busur. Bahwa sudut B ini berhadapan dengan sudut D. Sudut A berhadapan dengan sudut B. Pada segi 4 kali busur, jika ada dua sudut yang berhadapan,
jumlahnya adalah berapa? Iya, maka A-nya sama dengan 180 kurangi 72, 108 derajat. Itu tak besar. Nomor 24. Perhatikan gambar. Besar sudut AOB berapa? Iya, dia sudut pusat ya. 2 kalinya sudut keliling. Maka tentu saja 37 kali 2. Begitu saja. Nomor 25. Besar sudut ABC. ABC itu yang ini ya. Kalau ini bukan segi 4 tali busur ya. Karena AO OC itu bukan tali busur tapi jari. Dia yang golek sudut B. Ya, kalau ini 108, maka tentu saja ini adalah yang sudut mayornya, berarti gimana? Iya. 360 dikurangi 108 berapa ini? Ini berarti 2 ya. Ini berarti 5. Ini berarti 2. Oke, sekian berarti 252. Kalau ini sudut pusat, maka inilah sudut kelilingnya. Begitu. Maka sudut ABC adalah 252 dibagi 2. Karena dia sudut keliling dari AOB mayor. Begitu. 2 bagi 2, 1. 5 bagi 2, 2. 12 bagi 2, 6. Begitu, Bro. Baik, soal nomor 26. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 1, negatif 5 dan bergradien negatif 2. Untuk mengerjakan rumusnya gimana? Ya, Y dikurangi Y1 sama dengan M kurung X dikurangi X1. Tentu saja ini adalah X1. Yang ini tentu saja Y1. Ini adalah M-nya. Maka Y dikurangi negatif 5. Jadinya negatif 2. X dikurangi 1. Y dikurangi negatif 5 bisa ya saya ginikan ya. Maka ini negatif 2X. Negatif 2 negatif 1 positif 2. Maka Y sama dengan negatif 2X tambah 2. 5-nya pindah ruas. Maka Y sama dengan negatif 2X dikurangi 3. Nah ini persamaan garisnya begitu. Itu kalau pakai cara rumus. Kalau ingin digambar, kamu lupa rumus, maka digambar ya. Dia melalui titik 1, negatif 5. 1 negatif 5-nya turun berarti itu 2. Iya, berarti di situ. Dia melalui titik 1, negatif 5. Gradiennya negatif 2. Kalau negatif 2 berarti dari sini naiknya 2 ke samping 1. Seperti itu. Ya, karena gradiennya negatif berarti melalui. Ya, kita gambar saja dulu biar kamu lebih mudeng ya. Oke. Kalau digambar, maka akan terlihat jelas. Dia memotong sumbu Y di titik 0, negatif 3 kan? Maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif 2X dikurangi 3. Karena dia memotong sumbu Y di titik 0, negatif 3. Kalau dengan rumus seperti tadi, nah Y dikurangi Y1 sama dengan M kurung X kurangi X1.
Kalau digambar maka menjadi seperti itu. Ya. Nomor 27. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 4,1 dan tegak lurus dengan garis 6 tambah 3Y tambah 4X sama dengan 0. Tentu saja kalau dengan rumus, maka tentu saja pakai rumus ini sama seperti tadi. Jika diketahui titik dan gradiennya, maka M kurang X kurangi X1. Tentu saja ini X1, ini Y1. Tentu saja kita perlu cari M-nya dulu. Nah, kalau menurut rumus, gradiennya kan negatif A per B ya. Berarti kan negatif 4/3. Kalau pengen tegak lurus, karena pengennya tegak lurus ya, M1-nya negatif 4/3. Kalau pengen tegak lurus, M2-nya berarti berapa? Iya, 3/4. Yang kita pakai yang ini, gradiennya. Kita masukkan di sini. Y dikurangi 1-nya 1. M-nya ini M2 berarti 3/4. Ini X dikurangi X1. Sorry. X1-nya kan tahu ya, negatif 4. Gitu. Maka Y dikurangi 1. Ini 3/4. Dikurangi negatif sama saja ditambah. Maka Y dikurangi 1, 3/4 dikali X, 3/4X. 3/4 dikali 4 berapa ya? Ya, tentu saja 3 ya. Maka Y sama dengan 3/4X tambah 3 ditambah 1. Y sama dengan 3/4X tambah 4. Begini selesai, karena ini besok akan menjadi soal uraian. Itu saja, selesai, nggak apa-apa. Oke, ya. Nah, kalau dengan digambar caranya gimana? Tentu saja dibuat menjadi, ini dibuat dulu menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah C dulu ya. Oke. 6 ditambah 3Y tambah 4X sama dengan 0. Maka Y-nya sebelah kiri ya. 4-nya pindah ruas, 6-nya juga pindah ruas. Supaya menjadi Y, maka ini saya bagi 3 ya. Maka persamaannya akan menjadi Y sama dengan negatif 4/3X dikurangi 2. 6 bagi 3 kan 2 ya. Negatif. Terus kita akan gambar dulu. Y sama dengan negatif 4/3X dikurangi 2. Karena itu dikurangi 2, berarti C-nya berapa? Iya, negatif 2 ya. C-nya negatif 2. C-nya negatif 2, saya letakkan di sini. C, ya. Gradiennya negatif 4/3. Berarti dari titik 0, negatif 2, dia gradiennya negatif 4/3. Berarti 1, 2, 3, 4. Karena negatif maka ke kiri. Nah, ini kita gambar dulu. Ya, kita gambar dulu. Kebesaran ya. C ini begini berarti. Ya.
Jadi dia nih, dia melalui titik 0, negatif 2, gradiennya negatif 4/3. Kemudian kita lihat titiknya tadi adalah negatif 4,1. Oke, titiknya melalui titik negatif 4,1, berarti di sini ya titiknya negatif 4,1, berarti di situ buatlah garis yang tegak lurus dengan garis yang biru itu. Supaya tegak lurus kan gradiennya tadi ya, gradiennya adalah kebalikannya, lawannya, positif 3/4. Kalau positif 3/4, ini akan saya pindah ke sana saja supaya, nah ya, positif 3/4 berarti naik 3 ke samping 4, naik 3 ke samping 4. Kita gambar sekarang. Kita coba paskan dulu. Belum pas ya. Oke. Ya. Ya. Bahwa garis yang hijau itu melalui titik 0,4. Dia gradiennya adalah 3/4. Maka persamaan garis yang hijau adalah Y sama dengan 3/4 X ditambah 4. Ini garis ya. Kalau digambar seperti itu, jadi cari C ini loh. Nah, cari C 4. Kita lihat pekerjaannya yang tadi, benarkah hasilnya 4? Iya, 3/4 X ditambah 4. Kalau digambar seperti itu. Kalau digambar seperti itu. Iya. Kalau yang nomor 28, tentu saja ya tadi dimisalkan ya, buat toko alat tulis ini menjadi 3 buku tulis dan sebuah pensil. Misalnya 3 buku tulis dan 1 pensil, habisnya 11.000 rupiah. Dan Budi membeli 5 buku ditambah 2 pensil, hasilnya 19.500 rupiah. Kesini kamu cari dengan cara gimana? Eliminasi. Kamu cari sendiri ya. Oke. Nomor 29. Sebuah lahan parkir menampung 40 kendaraan yang terdiri dari mobil roda 4 dan motor roda 2. Jika jumlah ban kendaraan yang parkir adalah 110, maka tentukan A. Jumlah mobil dan motor yang diparkir pada lahan tersebut. B. Jika biaya parkir mobil 3.000 dan motor 2.000, maka berapa pendapatan tukang parkir pada lahan tersebut? Ini hampir sama dengan yang ayam dan kambing itu ya. Mobil misalnya M, kemudian roda 2 berarti misalnya roda 2R gitu ya, sama dengan 40. Nek mobil itu bannya kan 4, itu dijelaskan roda 4. Kemudian kalau motor kan rodanya 2, maka 110. Nah, ini kamu bisa pakai eliminasi, nanti ketemu M dan R
kemudian baru kamu kalikan dengan 2000. Begitu, 2000 motor dan 3000 mobilnya. Gitu. Nah, kalau sekarang ini nomor 30. Sebuah taman berbentuk lingkaran mempunyai jari-jari 30 meter. Taman ini ada jari-jari, ada lingkaran. Jari-jarinya 30 meter. Ini oleh gambar ora kurang ya, ini kurang jadi lingkaran ya. Kurang jadi lingkaran ya. Enggak apa-apa ya. Oke. Di sekeliling taman dibangun jalan selebar 2 meter. Nah, ini terus ini sekian, ini 2 meter. Iya. Ini jalan. Jalan. Lebarnya 2 meter. Ya, lebarnya 2 meter. Jika pembuatan jalan menghabiskan biaya sebanyak Rp300.000 per meter persegi, berapa biaya yang dibutuhkan? Tentu saja caranya gimana? Cari luas jalan ya. Luas jalan. Gimana? Ya, luas lingkaran yang besar dikurangi luas lingkaran yang kecil. Yang besar itu berarti jari-jarinya berapa? Iya, 32. Ini PR1 kuadrat, ini ya PR2 kuadrat. P-nya kan sama, makanya 2. Gitu. Maka lanjutnya adalah P-nya pilih yang berapa? Karena itu 30 dan 32 ya udah 3,14. R1-nya berarti 32 kuadrat, R2-nya berarti 30 kuadrat. Maka ini 3,14, 32 kuadrat kamu cari dulu ya. 32 kali 32, 4, 6, 9, berarti 4, 2, 1, 0 ya. Kurangi 900. 3,14 dikurangi. Ini 4, ini 2, ini 1. Dikali 1. Nah, ini luasnya. Kalau sudah ketemu, tentu saja. Nah, terus biayanya berarti hasilnya tadi dikalikan Rp300.000. Begitu. Nah, saya anggap pembahasannya ini sudah selesai. Yang pasti tesnya nanti bentuknya ada 2 bentuk soal, yaitu pilihan ganda ke-25 soal dan soal ureannya 5 soal. Soal pilihan ganda akan yang dipakai untuk untuk menentukan nilai aspek pengetahuan, sedangkan yang urean akan yang dipakai untuk menentukan nilai keterampilan gitu. Itu saja, selamat belajar, Tuhan memberkati.